Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Yusir Jalin yang sudah mengundang dan memberi kesempatan kepada kami untuk berbicara di sini, untuk menyampaikan betapa pentingnya kolaborasi multi pihak di dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Sumatera Utara, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Yusir Jalin yang selama ini telah mendukung pemerintah dalam upaya menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi baru lahir di Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2018. Terima kasih juga kami sampaikan kepada gugus tugas COVID-19 Provinsi Sumatera Utara yang telah memfasilitasi acara ini. Kita telah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri bahwa pandemi COVID-19 ini telah merubah tatanan normal di segala aspek kehidupan kita saat ini. Sistem kesehatan merupakan salah satu sektor yang dampaknya cukup besar. Termasuk di dalamnya adalah sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak. Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan, respon dan penanganan COVID-19 telah menimbulkan risiko gangguan pelayanan kesehatan dan nutrisi esensial bagi para ibu, bayi, dan anak-anak serta remaja, sehingga berpotensi menyebabkan kesakitan dan kematian terhadap ibu, bayi, dan anak, yang sebenarnya itu bisa dihindarkan. Sebelum adanya COVID-19 saja, Indonesia sudah menjadi negara dengan angka kematian ibu tertinggi di Asia Tenggara. Berdasarkan data survei penduduk antar sensus atau biasa disebut dengan SUPAS tahun 2015, jumlah kematian ibu di Indonesia sebesar ataupun angka kematian ibu di Indonesia adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup. Dengan kata lain, ada 2 ibu dan 8 bayi baru lahir yang meninggal setiap jamnya di Indonesia. Di Sumut ada 5 ibu dan 18 bayi baru lahir yang meninggal setiap minggunya. Dan Sumatera Utara sendiri selalu berada di dalam peringkat kelima penyumbang kematian terbesar untuk kematian yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun. Dari data yang dikumpulkan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, sampai dengan Juli 2020 telah dilaporkan dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara sebanyak 116 kematian ibu dan 426 kematian neonatal. Kalau misalnya ini tidak cepat kita atasi, mungkin di akhir tahun jumlah kematian itu menjadi kelipatan 2 kali. Dengan adanya COVID-19 ini, tentu tantangan yang kita hadapi dalam rangka untuk menurunkan jumlah ataupun angka kematian ibu dan bayi baru lahir tersebut perlu kerja keras, perlu kerjasama maupun kolaborasi dan mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik itu lintas program, lintas sektoral, swasta, lembaga sosial masyarakat, dan tentunya tidak terlepas perlu kesadaran yang tinggi dan kepatuhan masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan upaya ini. Selama COVID-19 ini, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan berbagai macam pedoman yang berkaitan dengan penanganan antisipasi terhadap pandemi COVID-19 ini, termasuk dalam pelayanan terhadap ibu, mulai dari ibu hamil, ibu bersalin, maupun ibu nifas, serta bayi baru lahir. Namun, penyampaiannya sangat terbatas karena dilakukan dalam bentuk webinar dan Zoom, apalagi dengan kondisi geografis yang di beberapa kabupaten dan kecamatan di mana akses internet jaringan yang sulit, sehingga informasi ini menjadi terlambat dan kurang maksimal. Belum lagi di awal-awal kelangkaan tersedianya alat pelindung diri atau APD,
maupun sarana prasarana lainnya, termasuk transportasi, komunikasi sulit. Termasuk juga di antaranya adalah koordinasi antar lintas sektor swasta dan lain sebagainya. Telah disepakati dalam SDGs Sustainable Development Goals pada tahun 2030, angka kematian ibu itu akan diturunkan menjadi di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian neonatus menjadi 12 per 1.000 kelahiran hidup. Dalam rangka pencapaian jumlah kematian, angka kematian tersebut, maka Menteri Kesehatan sebetulnya telah menjabarkan kerangka pendekatan yang berkaitan dengan multisektor dalam upaya penurunan AKI dan AKN, berupa untuk akses dan kualitas pelayanan melalui antenatal care yang berkualitas dan keluarga berencana, adanya puskesmas Ponet dan rumah sakit Ponet, regionalisasi sistem rujukan, unit transfusi darah dan bank darah, ketersediaan SDM, alat kesehatan maupun obat, serta terbentuknya infrastruktur dan jaminan kesehatan nasional untuk pembiayaannya. Antisipasi terhadap penyebab langsung seperti perdarahan, hipertensi pada kehamilan, infeksi, aborsi tidak aman, dan lain-lain yang terjadi pada ibu, dan berat bayi lahir rendah, asfiksia, infeksi, dan kelainan pada kongenital pada bayi baru lahir, melalui Kementerian Kesehatan perlulah dilakukan kebersamaan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan kecamatan dan kelurahan desa. Sementara antisipasi terhadap penyebab tidak langsung seperti penanganan anemia atau kurang darah, kurang energi kronik, antenatal care yang tidak berkualitas, kehamilan yang terjadi pada remaja, adanya 4 terlalu, ketersediaan air bersih, sanitasi, dan masalah gizi yang kesemuanya ini memerlukan intervensi dari lintas sektoral. Apakah itu dari Dinas Pertanian, PU, dan lain-lain, maupun pihak swasta dan pihak-pihak lainnya. Sementara antisipasi terhadap individu dan keluarga melalui buku KIA, Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi atau P4K, keberadaan posyandu, program kesehatan peduli remaja, upaya kesehatan sekolah, konseling pranikah, adanya rumah tunggu kelahiran, dan adanya PISPK, yang mana kesemuanya ini sangat memerlukan peran lintas sektor, antara lain adalah Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Pemerintahan Desa, termasuk PKK, kader maupun lembaga sosial masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Sementara antisipasi terhadap underlying causes seperti kesetaraan gender dalam pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, baik itu berupa kejar paket A, B, C, program keluarga harapan atau PKH, upaya kesehatan masyarakat bagi perempuan, UKM, upaya masyarakat bagi perempuan, adanya dana sehat, adanya dana desa, internet desa, germas, yang kesemuanya ini juga sangat memerlukan dukungan masyarakat. Kemudian penguatan sistem kesehatan, termasuk di dalamnya adalah tersedianya SDM yang profesional, tersedianya sarana prasarana, alat kesehatan maupun obat yang bermutu, tentu tidak terlepas harus cukup disediakan. Intervensi ataupun antisipasi ini itu harus dilakukan mulai dari fase sebelum hamil, pada saat kehamilan, pada saat persalinan, sampai dengan pada situasi masa nifas. Apa intervensi yang harus dilakukan pada fase-fase tersebut? Pada masa sebelum hamil, maka perlu dilakukan advokasi kebijakan, seperti misalnya pembatasan umur menikah dalam rangka untuk menghindarkan pernikahan dini, karena salah satu penyebab kematian ibu itu adalah terlalu cepat menikah. Kemudian koordinasi lintas sektor yang dilakukan seperti kegiatan-kegiatan misalnya dengan pendidikan dalam program kesehatan, upaya kesehatan sekolah, dan tentunya adalah dengan KUA,
kantor urusan agama dalam rangka untuk pelaksanaan konseling pranikah, promosi dan edukasi. Untuk pada masa kehamilan, maka perlu dilakukan deteksi, pencatatan, dan pendampingan ibu hamil yang biasanya selama hari ini memanfaatkan kader, PKK maupun tokoh masyarakat. Kemudian adanya pelaksanaan P4K, yaitu perencanaan, persalinan, dan penanganan komplikasi kehamilan, mulai dari kepala desa, ibu PKK, kader, dan LSM. Promosi dan edukasi ibu, keluarga, dan masyarakat serta monitoring kualitas pelayanan antenatal care yang telah dilaksanakan kepada ibu tersebut. Sementara pada waktu masa persalinan dibutuhkan pendampingan persalinan baik itu dari keluarga maupun dari tenaga kesehatan. Ketersediaan darah melalui donor darah, ketersediaan ambulan desa, adanya dana sosial untuk bersalin maupun dana pada masa nifas dibutuhkan pendampingan dan monitoring pelayanan nifas dan neonatus dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader ataupun apa yang disebut dengan motivator kesehatan ibu dan anak, dan tidak terlepas keterlibatan PKK itu sangat diharapkan. Lalu apa upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi baru lahir di era pandemi COVID-19 ini? Tidak lain tidak bukan adalah yang pertama, memperkuat intervensi perubahan perilaku masyarakat dalam bentuk optimalisasi program-program upaya kesehatan masyarakat seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu P4K, buku KIAS dipakai oleh setiap ibu hamil sampai bayinya berusia 5 tahun, terus adanya kelas ibu hamil, adanya program desa siaga, posyandu, PKPR, UKS, konseling pranikah, PISPK dan lain-lain, dan intensifikasi program promosi dan edukasi. Yang kedua adalah dalam rangka untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, serta optimalisasi sistem rujukan. Yang ketiga, kolaborasi dan kemitraan seperti intensifikasi peningkatan kemitraan bisnis dan filantropi serta penguatan masyarakat madani melalui forum masyarakat madani melibatkan LSM serta media dan termasuk organisasi profesi. Yang keempat, perlulah sinergisitas dilaksanakan mulai dari pusat, daerah, dalam hal ini adalah provinsi, kabupaten, kota, sampai ke kecamatan dan ke desa serta kelurahan. Dengan perkataan lain, upaya penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir ini memerlukan kontribusi dari semua pihak. Permasalahan dalam bidang kesehatan tidak dapat diselesaikan dengan hanya melakukan perbaikan di sektor kesehatan semata. Hal ini menggarisbawahi bahwa pentingnya kontribusi seluruh sektor dalam upaya menurunkan kematian ibu dan bayi baru lahir tersebut. Sebagai contoh, optimalisasi sistem rujukan hanya dapat dicapai dengan perbaikan sistem transportasi dan komunikasi yang tentunya perlu didukung oleh semua pihak sektor non-kesehatan maupun swasta. Dari uraian kami sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa dengan terwujudnya masyarakat yang peduli terhadap kesehatan ibu dan bayi baru lahir dan terwujudnya pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang sesuai standar dan dengan menerapkan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19 ini di semua lini, maka akan terbentuk masyarakat yang sehat dan mandiri yang akhirnya angka kematian ibu dan angka kematian neonatal tersebut bisa diturunkan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan pentingnya kolaborasi multi pihak dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Provinsi Sumatera Utara ini pada masa pandemi COVID-19 dengan harapan
kolaborasi dan kemitraan terjalin dengan harmonis di Sumatera Utara yang kita cintai ini. Akhirnya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada tim gugus tugas dan kepada Yusef Jalin, dan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang berkenan, dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.